Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tubagus Wahyudi. Pada kesempatan hari ini ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara. Pesan saya, tetap istiqomah, memberikan yang terbaik kepada umat, terus semangat untuk meningkatkan perjuangan dalam dakwah Islam, menyediakan SDM-SDM para pelaku public speaker yang semakin mantap menjalankan keistiqomahannya di dalam beribadah, menyebarkan syiar Islam, dan tetap berada pada jalur yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Semoga terus bertambah sukses, maju, berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul di sini untuk belajar bersama. Apa pelajaran hari ini? Komoda. Apa? Komoda. Komunikasi dan dakwah. Dan di sini dengan Umi Bigos Siti Harlina ZR, mahasiswa dari PKU Pendidikan Kader Ulama Angkatan 19, belajar bersama dengan santri putri alumni dari Pondok Pesantren Hasbiyallah, Pondok Pesantren Hasbiyallah Duren Sawit Jakarta Timur. Beri tepuk tangan untuk saudara kita. Semangat hari ini? Semangat. Alhamdulillah. Nah, apa sih yang pertama kali kita ingat tujuan utama kita dalam belajar hari ini? Allah. Kita sudah siap mulai? Siap. Allah menciptakan makhluk yang sempurna, yaitu manusia. Siapa makhluk pertama yang diciptakan Allah? Nabi Adam. Nabi Adam. Awalannya apa? Nabi Adam dianugerahi oleh Allah berupa akal. Akal untuk apa? Untuk Untuk berpikir. Sebelum berpikir, akal kata awalannya adalah pikir. Sehingga melahirkan pemikiran. Dari sebelum punya pikiran di sini akan melahirkan yang namanya sifat, perbuatan, atau akhlak, perilaku, apalagi amalan, dan seterusnya. Pikiran dengan cara berpikir. Nah, apakah teman-teman di sini sudah berpikir dan menggunakan yang Allah ciptakan berupa akal? Apakah sudah menggunakan akalnya dengan baik dan benar? Nah, Allah menciptakan manusia yang sempurna, yang membedakan manusia dengan yang lainnya, seperti hewan atau binatang atau makhluk lainnya. Manusia inilah yang menjadikan penyempurna dengan menggunakan akal. Apabila dia dikatakan manusia sempurna, apabila sudah menggunakan akalnya dengan baik. Nah, akal sholat dulu atau thalibul ilmi dulu? Ilmi.
punya musuh. Ada kode untuk menghindari musuh-musuh Allah atau musuh-musuh kita atau musuh-musuh akal dan cara berpikir serta kunci suksesnya. Berapa angkanya? 3, 6, 7. Ada surat ketiga, surat apa? Al-Imran. Surat ke-6 surat apa? Al-An'am. Al-An'am. Surat ke-7 surat apa? Al-A'raf. Nanti ada rahasia Allah di angka ini. Apa itu 3 yang ilmu fundamental yang Om Bagus ajarkan? Beliau adalah dosen pembimbing Umi di PKU. Ya, 3 ilmunya adalah ilmu berpikir. Ilmu yang sangat fundamental, penting, tetapi sudah banyak dilupakan orang, yaitu tentang ilmu berpikir. Kebanyakan yang dipelajari sekarang orang-orang ilmu bahasa, ya, ilmu ilmu matematika. Nah, ternyata ilmu berpikir ini cakupannya sangat luas. Kemudian tarbiyatun nafs, yaitu tentang ilmu jiwa. Yang ketiga ilmu berpikir, tarbiyatun nafs, dan yang ketiga adalah ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi orang-orang sudah mulai melupakan. Ini yang sangat penting. Ilmu berpikir, tarbiyatun nafs, dan komunikasi. 1, 2, 3. Kemudian 6 ini adalah musuhnya. Nanti boleh dibuka Al-Qurannya, surat apa? Surat ke-6. 3 ditambah 3 berapa? 6. 3 yang pertama adalah apa? Yang kedua yang ketiga ALS. AB ini apa? Amarah bisu. Amarah bisu artinya apa? Ada tahu? Kemudian lawamah, orang yang suka menunda-nunda kebaikan, yang suka menunda-nunda pekerjaan. Lawamah ini musuh kita. Dan yang paling nyata adalah setan. Baca doanya. Auzubillah. Musuh yang ketiga dari ketiga ini apa? Musuh yang ketiga dari ketiga amarah bisu, lawamah, setan. Apa? Apa? Dunia dan seisinya adalah termasuk godaan. Godaan. Anggap ini adalah dunia. Kita tulis besar. Dunia dan seisinya. Apabila kita tidak menggunakan akal dunia ini dengan baik, kita akan kembali lagi. Terus godaan yang kedua adalah amarah bisu, lawamah, setan. Apalagi godaannya? Tipu daya muslihat dari setan itu, tipuan. Dan satu lagi, senda gurau. Tipuan, senda gurau, dunia dan seisinya itu adalah salah satu musuh dari pikiran kita, dari akal kita. Dan bagaimana cara kita mengontrol, memahami, menguasai, dan bisa menyeimbangi dari godaan semua ini dengan angka 7. Umi di ijazah sama guru. Angka 7 ini adalah angka yang sering diulang-ulang dalam satu hari satu malam. Yaitu ayat Al-Fatihah. Oke, boleh ambil sayang hadiahnya. Jadi Al-Fatihah ada 7 kunci sukses bagaimana kita
kita dengan baik dengan cara berpikir. Dengan cara berpikir itu ada tuh 7. Ada 7. Ya. Yang pertama apa itu? Yang pertama yang diperintahkan pertama kali adalah yaitu unsur tunduk dan patuh. Taat. La'allakum tattaqun. Boleh baca surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Kita sebagai makhluk Allah yang sempurna di hadapan Allah daripada makhluk lainnya, untuk tidak ada lagi kecuali dalam 6.660 ayat 114 surah dan seluruh isi Al-Quran perintahnya hanya untuk takwa, takut pada Allah. Tapi Allah memerintahkan dan Rasulnya yang pertama kali kita taati adalah Allah memerintahkan yang pertama kali kita taati adalah orang tua. Siapa saja orang tua kita? Ibu, ayah, terus nih, ada bakal orang tua yang paling utama. Sesudah orang tua meninggal dunia, yang harus kita taati adalah guru. Di sini orang tua, nanti kalau kakak-kakak semua di sini menikah, maka di sini ada 4 orang tua kita. Siapa? Ayah, ibu, ayah, ibu mertua, bapak mertua. Dan itu harus diperlakukan sama. Gak ada bedanya. Ini misalkan suami kita. Ketika suami kita telah orang tua kita sudah meninggal dunia, siapa orang yang kita taati? Suami. Pemimpin rumah tangga yang harus kita taati. Kenapa? Allah memerintahkan orang yang pertama kali, orang pertama yang harus kita hormati, kita taati adalah orang tua. Apa bunyinya? Ya. Ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua. Di sini orang tuanya pada ridho, nggak nuntut ilmu. Ridho. Nah, ketika Allah ridho, ada satu sahabat atau seorang yang bertanya, siapa orang yang pertama kali kita hormati, kita taati, kita turuti? Ibu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Kenapa? Karena kedudukan seorang ibu adalah madrasatul ula. Waktu pertama kali kenal Allah dari siapa? Waktu kita masih bayi, waktu kita lahir di dunia, ya ini waktu lahir sampai sekarang tahun 2025 udah 18 tahun, udah berapa tahun sekarang? 18. Ya, waktu lahir oe untuk mengenal Allah, siapa yang mengenalkan? Allah. Jadi yang pertama kali harus kita taati adalah Rabbi firli wali ustadina. Yang kedua adalah guru. Ketika orang tua kita sudah, langkah kedua adalah guru. Ketika guru kita wafat, maka kita bertawassul
kepada Allah dan Rasulnya, supaya kita sampai kepada orang tua dan guru kita nanti berkumpul. Di sana kita dengan cara apa? Mendoakan. Datangi kuburannya, ziarahi. Siapa di sini yang orang tuanya sudah tiada? Kita ziarahi, kita datangi, kita sempetin untuk menengok. Lalu kita masuk ke huruf I pertama. Setelah A, I. Iqra. Langkah berpikir yang kedua, apa yang kita baca? Al-Quran dan hadis. Ini adalah yang tersurat. Lalu kita mempelajari yang tersirat, yang ada di muka bumi ini tadi, dunia ini tadi. Ya. Lanjut. Iqra akan melahirkan setelah kita membaca Al-Quran, mempelajari hadis, memahami, mendalami, kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Terus apa lagi? Wawasan. Terus apa lagi? Pengalaman. Tadi waktu lagi baca buka Al-Quran dapat nggak wawasan, pengalaman? Apa ya Iqra? Apa ya Al-Isra artinya? Dan akan menjadi pengalaman dan lanjut ya. Udah masuk ke akal ya? Sudah masuk ke akal pikiran? Ini baru langkah kedua. Kita bakal masuk langkah ketiga. Oke, udah siap? Mau praktekin dulu atau mau langsung kita masuk ke langkah ketiga? Oke. Langkah yang ketiga ini tidak akan bisa dikatakan manusia yang hidup kalau kita tidak menghayati. Asal katanya, mufradatnya adalah hayat. Artinya hidup. Kalau kita hidup dengan akal yang benar yang Allah ciptakan, kita hayati, resapi, dalami, kita pejamkan mata kita. Sekarang buka Al-Quran secara acak. Kita akan membuka apa yang bisa kita renungi hari ini. Dapat surat apa? Buka, bebas. Kita pejamkan mata kita, lalu kita buka. Di dalam hayati ini, dalam hidup atau menghayati ini, kita dapat pemahaman. Kita akan paham apa yang kita baca. Sudah? Bacanya pakai akal atau pakai hati? Pakai akal atau pakai hati bacanya? Ternyata, mana tadi akal? Antara akal dan hati ketika masuk di langkah yang ketiga, dia kolibal. Apa? Ya muqallibal qulub, membolak-balik. Sabit qalbik ala dinik wa ta'atik. Wahai Allah yang membulak-balikan hati, wahai Allah yang membulak-balikan hati, hatinya berbulak-balik ketika di langkah yang kita menghayati supaya kita paham nggak apa yang dibaca. Coba salah satu orang bisa baca apa yang dibaca. Kamu dapat surat apa? Hah? Al-Isra apa artinya? Apa katanya? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami benahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha suci Allah. Lalu kita ucapkan Subhanallah. Dapat gak penghayatannya? Ketika kita pakai akal dan hati kita membaca, di langkah yang kedua kita sudah melalui Iqra dengan penghayatan, itu dapat akal kita terkoneksi dengan qalbi. 1, 2, 3. Langkah yang keempat setelah kita menghayati, supaya kita paham apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah perintahkan. Yang keempat adalah muhasabah, introspeksi. Muhasabah atau introspeksi diri. Introspeksi diri ini ketika kita sedang salah. Kalau salah introspeksi, kita akan lanjut ke nomor 5. Hayati ini tadi dengan kolbun ya, nomor 5 ya. Ini nomor 5 ya. Sorry ya. Ini nomor apa? Hayati tadi dengan kolbun. Dengan kolbun. Ya, dengan hati yang selalu berbolak-balik dengan akal. Kolbun ini ada 2. Ada 2. Siapa yang tahu kondisi hati ada 2? Nah, anggap nih ada 2 hati. Hati yang pertama kolbun, hati yang kedua kolbun. Bagaimana kondisi hati dengan akal yang salim dengan kolbun yang marid? Kolbun salim, al-aqlu salim, akal yang sehat terdapat jiwa, nafs. Di sini tadi nafs, ya, jiwa yang sehat. Kolbun sama hati sama nafs saling terikat. Fijismi salim, hati yang sehat. Jadi apa kondisi hati yang sehat? Bagaimana ciri-cirinya? Hati yang sehat, dia akan melahirkan husnuzon. Jadi hati adalah pusat berpikir. Karena orang pusat berpikir di otak. Ternyata ada yang pusat berpikirnya di hati. Allah menciptakan akal, organ tubuh manusia di sini untuk berpikir melalui otaknya, pikirannya, panca inderanya, dengan matanya, dengan hidungnya, dengan hatinya, dengan seluruh organ tubuh yang ada di dalam diri kita itu untuk berpikir. Nah, hati yang sehat ciri-cirinya 1, selalu berhusnuzon atas semua kehendak Allah, atas semua ketetapan Allah. Hati yang rusak, hati yang marid, kebalikannya, suuzon, iri, hasad, hasud, apalagi dengki, sombong, riya. Nauzubillah. Hati yang marid keras, dia keras. Tapi hati yang salim, hatinya lembut. Dan satu lagi ciri utamanya, ketika hati yang marid
Ketika keras, dia susah nerima nasihat. Jadi kalau misalkan akal sama hatinya keras, ini tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Keras, tidak bisa menerima nasihat. Dan ini tadi amarah bisu, orang yang sedang marah itu tidak bisa menerima nasihat. Kenapa? Karena kolbunya sakit. Ya, kalau misalkan hatinya sembuh, hatinya sehat, hatinya selamat, hatinya bersih, senantiasa lisanun juga memperbanyak istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullahaladzim. Semoga Allah kita mengampuni kita semua, menyehatkan hati kita, dan menetapkan hati kita dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang kelima adalah muhasabah, introspeksi. Ketika kita introspeksi, ini akan ada nanti lahir jalan cara pikir akal yang keenam. Muhasabah diri, introspeksi. Kalau misalkan kita dalam introspeksi, dalam keadaan mengakui salah, maka kita dengan otomatis memperbanyak istighfar. Taubatan nasuha. Kalau misalkan yang B, ketika kita bermuhasabah diri dalam melakukan hal yang benar, tapi kita bermuhasabah. Seperti hari ini, kita mempelajari Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran, ngaji, sholat, belajar ilmu, silaturahmi, terus apalagi sedekah, kebaikan-kebaikan yang lahir apa dalam muhasabah ini? Yang dicapai adalah istiqomah. Ini ada gunung piramida besar, bayangkan kalau ini besar ya. Istighfar, istiqomah. Yang kedua, dan puncaknya adalah inovasi. Istighfarnya 100%. Orang yang menggunakan akalnya, yang tertuju ini tingkat tertinggi, puncak keemasan. Puncak keemasan seseorang itu setelah dia menggunakan akal sehatnya dengan baik dan benar, dia akan berinovasi, berkumpul dengan orang-orang ulul albab. Seperti ini, orang-orang yang memikirkan, orang-orang yang berpikir, berinovasi, bereksplorasi, ya. Ini di puncak akhir. Istighfarnya banyakin, istiqomahnya tetapin, konsistenin, inovasinya ditingkatin, supaya akal kita benar, ya, berjalan dengan baik dan benar. Ini 7 kunci sukses yang diajarkan oleh Om Bagus Wahyudi. Semoga dari komunikasi dan dakwah ini bisa dipahami, dipelajari, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita generasi emas 2045 masa emas, ya. Sekarang masih masa cemas. Kalau masih masa cemas, kita harus mempelajari tentang ilmu fikih. Sekarang kita langsung praktek ya. 367 tadi 3 ilmu fundamental, ilmu berpikir, nafs, jiwa dan komunikasi. 6 musuh yang nyata untuk akal, yaitu amarah nafsu, lawamah, dan satu dari ketiga ini adalah
melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Introspeksi diri ini ketika kita salah, kita taubatan nasuha. Ketika kita melakukan benar, kita istiqomah. Lanjut yang keenam. Yang keenam tadi, yang keenam di sini antara akal dengan hati. Itu satu paket dihayati tadi. Dalam penghayatan, karena dalam penghayatan itu ternyata pusat berpikir kita ada di dalam doa. Pusat berpikir kita ada di dalam doa itu yang akan berbolak-balik adalah antara hati dengan akal. Ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dijauhkan antara akal dengan hati. Bagaimana kondisi hati? Ada berapa? Dua. Qalbun salim dan qalbun marid. Qalbun salim kondisinya bagaimana? Akal salim fi jismi salim, akal yang sehat terdapat. Kalau misalkan hati yang jiwa yang sehat, hati yang sehat, akal yang sehat, ciri-cirinya pertama dia selalu berprasangka baik dan memiliki kebiasaan dan yang kedua, qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Siapa yang pernah sakit hati di sini? Saya. Nah, sudah move on belum? Udah. Ketika kita ingin mengobati hati kita, kita akan lanjut ke sini tadi, muhasabah. Muhasabah ini harus kita lakukan dengan apa? Terapi. Dengan apa? Dengan terapi. Kita terapi memaafkan, terapi mengikhlaskan, terapi merelakan. Karena gak instan untuk mengobati hati kita yang terluka, hati kita yang sakit. Karena penyakit hati, satu hati sakit, seluruh tubuh akan merasakan sakit. Seperti apa? Iri, dengki, hasad, hasud, itu menular. Orang yang punya penyakit hati, itu menular. Menular seperti apa? Ada yang pamer, itu menular. Ya, gibah, akhirnya menimbulkan hasad, iri, dengki. Ya, itu harus dibersih dengan qalbun salim, dengan cara berpikir yang nomor berapa? Muhasabah. Dan muhasabah ini kaitan dengan tingkatan yang terakhir, yang ketujuh, dengan cara taubatan nasuha, inovasi, taubatan nasuha, istiqomahnya ditetapkan dan inovasinya ditingkatkan. Oke? Paham? Alhamdulillah, beri tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita praktek tentang komunikasi dan dakwah. Siapa yang mau mencoba? Ini kita silakan, boleh dihapus dulu. Siapa yang mau mencoba? Kakak ya? Boleh ya? Boleh kakak jadi ini? Sini saya. Bagaimana pesan-kesannya belajar komoda? Seru banget, dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, dapat pengetahuan baru. Dan kita akan lahir menjadi jiwa yang baru. Kenapa? Dosen kita yang kedua. Kita akan belajar komoda dan ini kita praktek. Yang pertama kali kita ingat adalah Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Sekian dari Umi. Kita akan lanjut ke dosen yang kedua yang akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Beri tepuk tangan dulu untuk dosen kita yang kedua. Dengan Umi Bitbo Siti Harlina ZR dari mahasiswa PKU Pendidikan Kader Ulama Angkatan 19. Terima kasih untuk Om Bagus. Terima kasih Mbak, ucapkan terima kasih kepada Om Bagus. Terima kasih Om Bagus. Kesannya dapat ilmu ini bagaimana? Seru. Terus banyak hal-hal yang baru mungkin baru dengar gitu. Terus mungkin nanti lebih serunya pas di prakteknya ya. Ya betul, karena dakwah itu harus dipraktekkan. Jadi semuanya sudah mudah diterima ya? Ya. Seru belajar akal? Seru. Belajar pikir? Seru. Oke. Kita akan lanjut dengan dosen kita yang kedua. Ini semua
Kalau yang nggak ikut belajar di sini pasti pusing banget, ya nggak? Iya. Ya nggak sih? Tapi kalian yang belajar di sini bisa memahami ya? Bisa.